Acara ini tuh sebenarnya launching liquid aku collaboration sama JVS Group, nama liquidnya Nixie. Rasanya creamy, terus nanti hadir di 60 mili. Nah, tapi aku juga sekali in conjunction sama ulang tahun aku, karena kan 2 hari lalu kan habis ulang tahun aku kan. Sebenarnya mau dibikin tanggal 7-nya juga, tapi ternyata nggak dapet venue-nya untuk tanggal segitu, jadinya kita bikin di tanggal 9. Ulang tahun berapa sih kak? Ulang tahun ke-33. 33. Di usia 33. ke-33 sendiri ini gimana nih kak? Usia 33 mengajarkan ternyata makin dewasa makin banyak masalah ternyata ya. Tapi itu jadinya malah makin mendewasakan, makin supaya bisa mengontrol diri, mengontrol emosi, menyikapi masalah. Jadi ya begitulah. Tapi bicara 33 kan benar wanita itu di usia 33 itu harusnya secara pemikiran apakah gimana, sudah mateng atau seperti apa? Kalau dibilang matang itu aku belum tahu ya. Aku juga masih banyak belajar, aku masih belajar terus. Aku juga bukan orang yang udah pintar banget, udah dewasa banget, tapi menurut aku hidup adalah terus belajar. Untuk karir sendiri di usia 33 sendiri udah di tahap mana ini, masih kayak masih pengen ada yang pengen dicapai atau mungkin Kalau karir sebenarnya masih ada yang pengen dicapai, tapi bukan yang terlalu ambisius banget, karena aku juga punya 3 orang anak. Aku tetap harus ngebalancein, ngebagi semua waktu biar semuanya bisa dapat quality time sama aku. Jadi dengan apa yang aku capai sekarang itu aku udah bersyukur banget sih, alhamdulillah banget, rezekinya itu luar biasa banget buat aku. mungkin kalau untuk bicara ini 33 sendiri ya kemarin sempat Hmm. udah apa ya udah punya pasangan, akhirnya ini sendiri gimana Yang nih, mana pengen nih? nih Pasangannya yang mana nih? Yang tahun lalu apa yang kemarin yang nih? kemarin sama Ya, temen-temen. ya itulah pelajaran ya. Ternyata emang setiap tahun saya mengalami perpisahan setiap mau ulang tahun. Tapi untungnya banyak tertutupi dengan teman-teman aku yang sayang banget sama aku, luar biasa. Aku tuh sampai bingung aku ngelakuin apa ya sampai aku bisa pantas untuk ngedapetin perhatian dan kasih sayang segini banyak orangnya gitu loh. Tadi kan dirimu sempat bilang juga ada rasa trauma, itu seperti apa Hmm. mungkin kak? Ya trauma pasti ada ya, tapi dari trauma itu kan kita jangan jatuh terpuruk, tapi kita belajar dari situ supaya kedepannya tidak mengalami hal yang sama lagi, karena setiap masalah tuh pasti harus ada pelajaran sih. Kak Violensi sendiri emang tipikal kayak gimana sih kalau untuk bicara sama pasangan, bucin kah atau kayak gimana nih? Aku mau bucin ya, udah kelihatan sih ya, emang aku bucin. Aku tuh emang apapun juga yang aku tampilkan di konten aku sama Marcel kemarin tuh memang itu apa adanya sih. Memang itu kayak video-video kita yang di college, yang diedit jadi satu emang, tapi emang kita kayak gitu. Dan aku emang kalau kalau berpasangan sama orang aku tuh all out, aku tuh bener-bener kayaknya aku punya semua lima love language deh. Aku tuh suka physical touch, aku suka act of service, terus aku words of affirmation, aku suka ngasih hadiah, aku bener-bener service banget orang. Jadi kalau aku berpasangan aku tuh emang ngasih yang terbaik gitu loh dari diri aku. Tapi emang kenapa sih kak masih beratnya sama pasangan tuh suka bisa kayak ibarat ternyata akhirnya kan gagal lagi, capek nggak sih apa emang tipikal kalau saya sendiri emang suka untuk ibarat publis ya, hal kayak gini. Sebenarnya aku kapok sih. Kayaknya the next time aku punya pasangan lagi aku nggak akan publish. Karena mungkin kemarin euforia aja sih, euforia. Dan emang aku tuh suka sama Marcel dari dulu, terus kayak orangnya sweet banget, terus kita tuh kayak manis banget juga dilihat sama orang. Tapi kayaknya pelajaran juga kalau memang belum pasti banget jangan dipublish. Dan mungkin aku kalau the next time aku publish lagi aku punya pasangan, mungkin nanti kalau udah married lagi kali ya. Trauma nggak sih berarti ibarat selain kayak publis kayak untuk buka hati ini sendiri masih Iya, trauma? buat sementara tutup dulu deh. Jadi buat sementara fokus dulu sama diri sendiri, fokus sama anak-anak. Jadi aku kayaknya masih harus banyak memperbaiki diri juga. Jadi nanti dulu. Tapi kalau ada contohnya, kalau ada ibarat laki-laki yang deketin lagi kayak gimana? Kalau laki-laki yang bisa meyakinkan aku akan terima. Tapi ya, aku kan alpha woman. Emang aku harus dapat yang lebih alpha, harus yang lebih kayak gitu loh. Jadi baru oke. Tapi itu agak sulit ya, tapi itulah tantangannya sebenarnya. Berarti kemarin nggak cocoknya apa sih? Nggak cocok sebenarnya, visi dan misi aja sih. Dia nggak ada bukan salah siapa-siapa, tapi memang bukan orangnya aja. Dia memang bukan buat aku memang bukan buat dia. Tujuan kita, goals kita, visi dan misi kita tuh agak jauh berbeda. Mungkin karena juga dengan rentang umur yang sangat jauh juga. Jadi ya begitulah, jadi banyak ketidakcocokannya, pada akhirnya perbedaan pendapat, perdebatan yang akhirnya aku tuh
mengukur kalau ini kayaknya nggak bakal gede nih kansnya aku bakal tetap sama-sama dia. Jadi berkaca dari kegagalan aku yang sebelumnya, aku pas pacaran banyak red flagnya, banyak yang nggak cocoknya, tapi aku terabas juga sampai akhirnya kejadian yang lebih serius dan gagal juga. Jadi mendingan sekarang kalau memang nggak cocok dan dari banyak hal vital, mendingan aku mundur gitu. Berarti akan lebih kayak selektif lagi gitu. Iya, udah pasti aku akan lebih selektif lagi sih. Memang berapa lama kemarin Kak pacaran sama Kak Marcel? Pacarannya 7 hampir 8 bulan sih. Sudah sangat dekat apa gimana? Sama Deket anak-anak sih, sama anak-anak deket, orang tua aku juga udah setuju sama dia, udah suka. Jadi kan sama-sama orang Manado kan, jadi ya itulah, aku juga daripada ekspektasi orang jadinya banyak sama aku dan aku mengecewakan banyak orang, lebih baik kalau memang nggak bisa kedepannya udah di-cut aja dari sekarang. Tapi kemarin itu udah ada rencana mau menikah Udah ada atau rencana serius nggak sih? gitu nggak sih? sempet gitu ya. Sebenarnya sih omongan aja udah ada. Nanti kalau misalkan kita gini gimana kayak gitu. Tapi rencana belum ada, cuman kayak omongan aja sebenarnya gitu loh. Karena menurut aku sekarang apapun harus diomongin sih. Mau serius atau nggak serius, atau mau apa? Bukan serius atau nggak serius, mau nanti memang pengen nikah apa enggak, aku kalau berhubungan sama orang semua harus aku omongin menurut aku. Cara Gitu. ngomong ke anak-anak gimana tuh kalau udah Ngedeketin pisah? gitu. Ya kalau anak aku sih kayaknya udah ngeliat aja sih, Marcel udah jarang ke rumah dan emang udah nggak nanya aja sih. Jadi tapi kayaknya dia udah ngerti kalau oh ya ini mama udah nggak kayaknya sama Marcel. Kalau yang bayi-bayi kan masih belum ngerti. Hari ini diundang nggak? Aku Dateng nggak sih ngelamar dulu? kayaknya nggak datang deh. Tapi dikasih Sempat tahu udang, sempat akan Hah? udang. Nanti dulu ya, aku belum siap buat ketemu, kayak masih broken heart sebenarnya. Jadi mau narik diri dulu, tapi kita tetap chat, tetap Komunikasi. ada komunikasi. Cuman kalau buat ketemu kayaknya akunya yang belum siap emang. Oh sih, biasa siapa yang ngajak ketemu? Tapi dia apa kamar sih? Apa ngajak ketemu, Yang belum ngajak ada ketemu ajakan apa? ketemu sih. Maksudnya ibarat pernah ada yang ngajak ketemu nggak? Kamar sih. Marcel sih pernah ngajakin ketemu, cuman karena aku belum siap, kayaknya nanti dulu. Nanti. Aku banyak harus menata hati, banyak harus, karena kan aku dari tahun lalu juga banyak kejadian dan ternyata aku masih ngerasain sakit segala macam. Jadi nanti dulu deh, aku lagi lebih baik fokus sama diri aku sendiri. Berarti terakhir itu ngomongin apa tuh? Ada Komunikasi komunikasi apa? Happy birthday kemarin 2 hari ngucapin lalu. apa tuh? Dia ngucapin ulang Ngasih tahun. hadiah nggak? Telepon. Enggak sih. Oh enggak. Nggak tahu ya, belum ketemu. Nggak tahu belum ketemu. Cuman dia udah ngucapin jam 12 malam. 00.00 dia langsung telepon kayak gitu. Kak, terakhir Kak mungkin sempat beberapa kali nih kayak nyindir ini siapa? Nyindir siapa ya? Ya ibarat kayak sempat ya ada sindiran gitu. Enggak, sumpah aku tuh nggak pernah nyindir orang sama sekali. Aku juga dari kejadianku yang tahun lalu itu, aku tuh nggak pernah speak up. Emang aku tuh bukan tipikal orang yang suka untuk Curhat. mengumbar atau curhat masalah pribadi di sosmed atau nyindir orang. Aku kalau misalkan nggak suka sama orang, lebih baik aku ngomong langsung sama orangnya. Apalagi itu teman aku, lebih baik aku settle langsung, aku kasih tahu salahnya di mana. Kalau emang nggak bisa lanjut ya nggak bisa dekat lagi ya udah. Tapi kalau misalkan kita bisa perbaiki ya kenapa enggak gitu loh. Dibanding untuk masuk ke sosmed, mendingan lebih baik diselesain sama orangnya, individunya langsung nggak sih? Ya. Kak, tadi kan ibu bilang banyak support dari teman-teman dekat. Itu sama Fuji itu sama-sama juga nggak sih apa gimana? Iyalah, kita selalu saling support. Aku selalu ada buat dia, dia selalu ada buat aku. Kita bener-bener udah, memang kayaknya baru temenan hampir 3 tahun ya, tapi kayak banyak aja yang udah kita lewatin dan semuanya berat dan kita survive gitu. Naik turunnya sih luar biasa banget, tapi we still have each other. Ya kita sempat tahu juga kan banyak juga tuh mereka habis putus, terus ya Fatli sama BK juga kemarin ada masalah gimana sih Iya. saling menguatkannya gitu Kak? Kita saling menguatkan sih dengan cara ya kita selalu ada satu sama lain kalau di saat membutuhkan, tanpa harus diomongin, tanpa harus diminta. Kita selalu ada jiwa dan raga, fisik dan semua deh, pokoknya emang kita udah kayak satu kesatuan, kayak keluarga. BK sama Fatli kemarin ikut surprise juga. Iya, ada kan Beka sama Fadli. Gimana update terakhir mereka hubungan mereka? Ya masih baik-baik aja sih, semua juga berteman, Tor sama Fuji juga berteman, masih baik-baik aja semua, nggak ada yang berantem, nggak ada yang musuhan. Kayaknya kita udah cukup dewasa untuk menyikapi masalah secara dewasa. Ini mah aku selalu ngajarin adik-adik aku juga yang baik-baik kayak gitu. Berarti kalau sebagai ibarat kakak sendiri kayak yang dituakan ya gitu. Ya ditolak. Jadi mommy. Nasihat apa yang sering dikasih ke mereka-mereka? Iya, aku selalu ajarin buat kontrol emosi, kontrol diri. Kalau kita disakitin orang, kita nggak harus balas nyakitin, nggak perlu tikam-tikaman, biar Allah yang bales. Ya
aku ajarin dan contohin buat jadi orang baik aja sih. Tapi bukan aku sempurna juga dan bukan aku yang paling baik, enggak. Tapi aku berusaha, karena menurut aku tuh kalau kita mau ngajarin orang, kita nggak bisa ngasih tahu kalau kamu jangan telat makan ya, tapi kitanya telat makan. Jadi kalau kita mau ngajarin, kita harus mencontohkan yang baik juga. Ada nasihat percintaan juga nggak sih? Ibarat secara Nasihat kan percintaan nggak bisa ngasih tagu karena percintaan saya sendiri juga gagal semua, jadi tidak ada kapasitas saya menjadi pendengar yang baik saja. Oke? Mungkin terakhir Iya. cara move on ala Kak Vio gimana? Move on ala aku, sholat, olahraga, kerja, alihin semua pikiran dan berusaha untuk berpikir positif. Sukses selalu Kak Vio. Oke, thank you so much. Makasih semua. Audio Jungle.